warahmatullahi wabarakatuh. We are from Penusdu. Hi, my name is Muhammad Asmi. Kami akan menjelaskan tentang pembangunan kota dan alih fungsi lahan. di antaranya yaitu 1. Pertumbuhan dan perkembangan kota. 2. Manajemen kota. 3. Pertumbuhan kota dan alih fungsi lahan. Hai guys, kita langsung ke pembahasannya aja ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam poin pertama nih, kalian tahu nggak kalau pembangunan kota selalu berkaitan dengan kondisi ruang wilayah sebagai pembentuk di dalamnya. Sementara manusia memegang peranan sebagai pengguna yang memanfaatkan ruang kota tersebut. Pembangunan dan perkembangan kota selalu dipengaruhi dengan sumber daya manusia yang ada di dalam kota tersebut serta pengaruh dari luar. 1. Pertumbuhan dan perkembangan kota. Menurut Jayadinata, kota adalah suatu wilayah yang dicirikan oleh adanya sarana perkotaan seperti bangunan, rumah sakit, pendidikan, pasar, industri, dan lain sebagainya. Beserta alun-alun yang luas serta jalanan beraspal yang diisi oleh padatnya kendaraan bermotor. Secara umum, kota dapat didefinisikan sebagai bentang budaya secara alami maupun pengaruh manusia. Menurut Hendarto dalam Yusran, pertumbuhan kota atau urban growth adalah perubahan kota secara fisik sebagai akibat perkembangan masyarakat kota. Misalnya nih, pembangunan gedung, jalan, dan fasilitas umum di Ambon yang setiap tahunnya bertambah pesat. Sedangkan perkembangan kota atau urban development adalah perubahan masyarakat kota yang meliputi perubahan sosial politik, sosial budaya, dan fisik. Misalnya aja nih, perkembangan pemukiman dan industri Jakarta yang lebih mengarah ke Bekasi. A. Prinsip perkembangan kota. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kota adalah kondisi geografis. Misalnya, di daerah bertropi terdapat jaringan transportasi antar kota. Maka kota dapat dengan cepat dan mudah berkembang. Pada dalam prinsip perkembangan ruang kota adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan kota terjadi sedikit demi sedikit dan berlangsung secara terus-menerus. 2. Kota dapat berkembang dengan cepat karena adanya fasilitas yang lengkap dan memadai. 3. Pertumbuhan dan perkembangan kota dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan penduduk yang memanfaatkannya. 4. Dampak perkembangan kota adalah alih fungsi lahan yang terjadi secara terus-menerus hingga lahan sudah tidak tersedia. 5. Perubahan lahan yang terjadi berkaitan dengan emosional penduduk yang berada di sekitar pembangunan. Kota 1. Epolis dicirikan dengan desa yang perkembangannya telah maju dan pengasihan penduduknya bergantung pada hasil alam. 2. Polis ditandai dengan kegiatan industri sudah mulai tumbuh. Terdapatnya pasar besar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. 3. Metropolis, kota berjalan sesuai dengan fungsinya, baik fungsi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Sebagai besar penduduknya bekerja di sektor industri dan jasa merupakan ibu kota provinsi. Yang keempat, megapolis lebih kompleks dibanding metropolis, di mana kondisi masyarakatnya materialistis dan merupakan kota dan pusat kegiatan yang maju, seperti contohnya kota Tokyo dan New York. Yang kelima, tiranipolis lebih cenderung mengalami penurunan ekonomi, munculnya kriminalitas yang meningkat, banyaknya terjadi konflik, dan letak peduli nasional, seperti contohnya negara Libya, Suriah, Palestina, dan Yaman. Yang keenam, nekropolis dapat juga dikatakan sebagai negara yang hancur dan tidak terdapat kegiatan penduduk. Penyebabnya kemungkinan adalah pencemaran lingkungan berat dan terkontaminasi reaktor nuklir.
kedua, manajemen kota. Menurut Satya Hutomo, manajemen adalah suatu proses pengaturan atau ketatalaksanaan untuk mencapai suatu tujuan dengan melibatkan orang lain. Suatu pengaturan atau ketatalaksanaan mempunyai dua istilah, yaitu fungsi manajemen dan alat manajemen. Terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengandilan. Pada tahap perencanaan, program harus direncanakan dengan matang dengan memperlihatkan aspek dukung. Pada perorganisasian, tahapan dalam manajemen sumber daya alam terkait di dalamnya. Pada tahap pelaksanaan program kerja, yang paling sulit didasarkan yaitu kondisi lapangan, dan tahap yang terakhir yaitu pengendalian yang dilengkapi dengan evaluasi. Alat manajemen kota adalah manusia, uang, bahan, mesin, pasar, dan cara. Fungsinya adalah sebagai sistem manajemen kota. Perkembangan kota tidak terlepas dari pengaruh penduduk. Semakin berkembangnya kota, maka jumlah penduduk semakin besar karena adanya daya tarik di kota tersebut. Di sisi lain, penduduk adalah modal pembangunan kota, namun jika jumlahnya berlebihan, maka menjadi beban bagi kota tersebut. Perkembangan kota dan alih fungsi lahan. Kota sebagai tempat interaksi antar manusia yang beragam karakteristik dengan lingkungan menyebabkan meningkatnya kebutuhan manusia akan lahan sebagai tempat untuk mengembangkan aktivitasnya, misalnya pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan sosial. Alih fungsi lahan merupakan suatu konsekuensi adanya perkembangan suatu kota. Kota sebagai pusat kegiatan penduduk menurut adanya ruang yang lebih luas. Dampak perkembangan kota ini adalah wilayah pinggiran yang sebagian besar berupa lahan pertanian dan desa beralih fungsi dari lahan pertanian menjadi non-pertanian. Alih fungsi lahan dalam suatu wilayah terjadi sebagai implementasi keputusan manusia, baik keputusan strategis yang menentukan pola penggunaan lahan maupun keputusan taktis yang menentukan intensitas penggunaan lahan. Dasar pengambilan keputusan tersebut dapat didominasi baik oleh faktor internal manusia, faktor eksternal manusia maupun kombinasi dari keduanya. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Besarnya kerusakan lahan menandakan bahwa pengelolaan yang dilakukan manusia sangat buruk dan pengaruhnya sangat besar bagi manusia. Secara tidak langsung, pembangunan di kota telah mengorbankan kondisi lingkungannya. Alih fungsi lahan yang digunakan untuk pembangunan perkotaan merupakan lahan yang berada di pinggiran kota. Lahan tersebut merupakan lahan pertanian. Kota membutuhkan lahan yang luas untuk mengembangkan pembangunannya, sementara lahan di pinggiran kota cukup luas dan dapat digunakan dalam pembangunan di berbagai sektor. Berubahnya lahan pinggiran kota dari pertanian menjadi terbangun berdampak pada naiknya harga tanah. Harga tanah yang semula rendah karena meningkatnya kebutuhan lahan kota yang terus meningkat, maka harganya naik. Mengapa luas kepemilikan lahan pertanian oleh petani semakin lama semakin sempit? Lahan petani yang semakin sempit dikarenakan didorong oleh kebutuhan manusia. Petani lebih memilih menjual lahan pertaniannya karena daya tarik lahan pertanian yang menurun. Nah, jadi segitu aja ya guys penjelasan tentang pembangunan kota dan alih fungsi lahan. Adapun kurang dan lebihnya, mohon maaf ya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.